Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sering menjadi bahan perbincangan, yaitu 11 hewan yang disukai malaikat. Kita akan mengupasnya berdasarkan ajaran Islam yang mulia, dengan harapan dapat memberikan pencerahan dan pemahaman yang benar tentang hal ini. Dalam Islam, malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang taat dan tidak pernah bermaksiat kepadanya. Malaikat memiliki tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Allah, termasuk menjaga dan memantau makhluk hidup di bumi. Namun, apakah ada hewan-hewan tertentu yang disukai oleh malaikat? Mari kita telusuri beberapa hewan yang mendapat perhatian dalam ajaran Islam. 1. Kucing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kucing. Beliau memiliki seekor kucing yang diberi nama Mueza. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah pernah memotong bagian lengan jubahnya karena tidak ingin mengganggu tidur kucingnya. Ini menunjukkan betapa beliau menghargai hewan yang satu ini. Dalam Al-Quran, burung disebutkan dalam berbagai konteks. Salah satunya adalah kisah burung Hudhud yang menjadi utusan Nabi Sulaiman. Burung juga disebutkan dalam konteks bertasbih kepada Allah, seperti dalam surat An-Nur ayat 41. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya? Tiga, lebah. Allah memuliakan lebah dalam Al-Quran dengan menurunkan surat An-Nahl, lebah. Lebah adalah makhluk yang bekerja keras dan menghasilkan madu yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 68-69. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. 4. Semut. Semut adalah makhluk kecil yang disebutkan dalam Al-Quran dalam kisah Nabi Sulaiman. Semut adalah contoh hewan yang rajin, pekerja keras, dan memiliki sistem kerja yang sangat teratur. 5. Anjing. Dalam konteks tertentu, anjing juga memiliki tempat dalam ajaran Islam. Dalam kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang bersembunyi di dalam gua ditemani oleh seekor anjing. Anjing tersebut setia menjaga pintu gua selama para pemuda tidur selama berabad-abad. Kuda adalah hewan yang sangat dihargai dalam Islam. Kuda digunakan dalam banyak perang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disebutkan dalam Al-Quran dalam konteks yang sangat positif, seperti dalam surat Al-Adiyat. 7. Unta. Unta adalah hewan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Arab. Unta disebutkan dalam Al-Quran sebagai hewan yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Domba adalah hewan yang sering dijadikan kurban dalam Islam, terutama pada hari raya Idul Adha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bekerja sebagai penggembala domba, dan domba menjadi simbol keikhlasan dan pengorbanan dalam Islam. 10. Sapi. Sapi disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, sapi betina. Sapi memiliki banyak manfaat bagi manusia, baik dalam hal daging, susu, maupun tenaganya. Gagak memiliki peran dalam kisah Qabil dan Habil, anak-anak Nabi Adam. Allah mengirim seekor gagak untuk mengajari Qabil bagaimana menguburkan mayat saudaranya. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan hewan seperti gagak pun memiliki peran penting dalam sejarah manusia. Adalah hewan yang sangat umum dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ayam berkokok karena melihat malaikat.
Ini menunjukkan bahwa ayam juga memiliki kedekatan khusus dengan makhluk gaib yang disukai oleh Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, dari pembahasan ini kita belajar bahwa hewan-hewan dalam Islam memiliki peran dan keistimewaan tersendiri. Mereka bukan hanya makhluk ciptaan Allah yang harus kita jaga dan lindungi, tetapi juga bisa menjadi sarana kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memahami kebesarannya. Dengan mengetahui dan memahami hewan-hewan yang disukai malaikat, kita diajak untuk lebih menghargai dan menyayangi makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Mari kita jaga dan rawat hewan-hewan ini dengan baik sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah dan petunjuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.